Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yusni Falafulha, peserta latihan dasar CASN tahun 2025 instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview ataupun mengulas kembali apa yang saya telah pelajari di agenda ketiga hari kedua ini. Pada kesempatan hari tadi, saya bersama rekan-rekan itu mempelajari bagaimana sistem manajemen ASN dibangun untuk menghasilkan aparatur negara yang profesional, serta bagaimana konsep Smart ASN menjadi arah pengembangan kompetensi ASN di masa depan yang adaptif terhadap tantangan zaman juga perkembangannya. Tadi kita semua yang terdiri dari angkatan 1, angkatan 4, 7, dan juga 10 masing-masing mempresentasikan apa yang telah didiskusikan sebelumnya bersama rekan-rekannya, anggota kelompoknya. Di depan pengampu dijelaskan itu bagaimana terkait penyelesaian isu. Kita mengambil isu kontemporer lalu diselesaikan menggunakan metode 5W1H. Lalu di sana dikupas tuntas, semua dibahas, dipresentasikan, dan juga ada sesi tanya jawab. Terkait dengan temanya, ada beberapa tema yang kami ambil gitu kan. Ada yang mengambil tema ketidakseimbangan distribusi ASN. Terus yang kedua ada yang mengambil tema terkait dengan kualitas SDM ASN yang belum merata. Ada juga yang mengambil reformasi birokrasi belum optimal. Terus tema integrasi sistem manajemen ASN. Terus ada tema tantangan digitalisasi pelayanan ASN. Dan kami sendiri mengambil tema think before posting, sharing before sharing. Nah, di sini kita membedah semua menggunakan metode-metode yang telah ditentukan oleh pengampu. Lalu di sana juga kita mengambil ataupun mengadakan diskusi tanya jawab. Lantas apa urgensi ataupun garis besar yang kita pelajari terkait dengan tema yang saya ambil ataupun yang kami ambil terkait dengan think before posting, sharing before sharing. Kita mengsaring sebelum meng-sharing. Apa itu? Informasi yang kita terima, kita tidak langsung menyebarluaskannya begitu saja, tetapi kita mengsaringnya terlebih dahulu. Lantas ada yang unik ataupun ada yang menjadi titik tekan di dalam diskusi. Ada yang menanyakan bagaimana ASN terkait dengan demokrasinya ataupun kebebasan berpendapatnya. Lalu ada kawan-kawan juga di sana mendiskusikan dengan dasar hukum yang semua kita pahami bahwa di dalam UUD 1945 khususnya pasal 28E ayat 3 itu menerangkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, juga mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan kebebasan berpendapat. Tetapi kita garis bawahi bagaimana itu untuk para ASN, apalagi kita yang baru masuk ataupun baru di gerbang calon anggota sipil negara. Di aparatur sipil negara sama seperti masyarakat umum lainnya, kita memiliki hak untuk berpendapat. Namun juga terkait pada asas netralitas dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang 1945, namun anggota sipil negara atau aparatur sipil negara harus tetap menjaga netralitas dan tidak memihak dalam kegiatan politik. Mengapa ini penting? Karena seperti hal yang kemarin setelah kita jawab ataupun kita bahas, bahwa menjadi ASN bukan hanya kita sekedar menggunakan seragam, tetapi ASN itu akan terpatri ataupun terpampang di wajah kita walaupun kita sedang sarungan, sedang memakai kaos oblong di depan teras rumah, sedang menyeduh kopi, tapi tetangga kita, masyarakat di sana
memandang kita, menilai kita sebagai aparatur sipil negara yang mewakili negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, jagalah integritas, bagaimana kita menjadi smart ASN untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afignam Jagat Sambagran. We are family.